bidang. Tapi yang jelas program andalan ulun itu namanya UMKM kreatif, usaha mikro kecil menengah, tapi bunyinya ujungnya kreatif. Nah kreatif tadi kada monoton, kada itu aja yang digawi. Misalnya contoh di tempat pian bahuma orang berdatangan bahuma juga, tapi bahuma pian orang biasanya sekali, mudah-mudahan pian kau 2 kali. Caranya seperti apa? Namanya juga kreatif. Yang kedua, orang sutung bahuma tanahnya kada lagi diapa-apain, pian kada. Pian namanya diversifikasi pertanian. Pian tanam di situ, misalnya apa talah, sumangka kah, tomat kah, nah apalagi macam-macam yang sekiranya dilatih oleh pemerintah daerah untuk bisa menambah tambahan penghasilan pian. Nah, itu kewajiban pemerintah melalui Pasekdes dan aparaturnya kena melajari akan pian. Nah, selanjutnya ibu-ibu, nah ini ada ibu-ibu di sini. Ibu-ibu mendengarlah, Bu mendengar pula. Nah, dengar. Ibu-ibu kita ini kan banyak pegawainya di rumah sebagai ibu rumah tangga. UMKM kreatif tadi itu mewadahi kelompok ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga itu kena masuk kelompok ngarannya UMKM Banjar Bersinar Desa Artain. Paling sedikit 30 ikung tak, paling banyak 100. Nah, kenapa jadi pembatas bandin? Supaya pelatihannya kadang ngalih. Soalnya karena orangnya datang ke sini melatih. Orangnya mungkin kan cukup sehari, bisa 2-3 hari dulu, bisa seminggu, difasilitasi oleh aparatur desa. Sampai tuntung biar bisa dilatih apa? Contoh aja misalnya, dilatih berulah wadai lokal, supaya wadai lokal tadi bisa dijadikan komoditas apa namanya? Komoditas market. Jadi diproduksi, dibawa keluar, kada dimakan di kampung aja, kada dibawa keluar mana? Bisa ke Martapura, sampai ke Banjarmasin, sampai ke Tanjung. Habis itu Pak Pandit, siapa nama masyarakatnya? Yang memasarkannya itu ada kena kita mintakan kepada perusahaan daerah khusus menangani masalah UMKM. Jadi orangnya dilatih, alatnya didatangkan, modalnya diberikan. Kedua, ekonomi tadi macam-macam, mulai nang petani, supaya petaninya tadi jangan monoton terus-terusan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun seperti itu aja. Kita harus kembangkan bertani, jangan lagi sudah amun kada kawa 2 kali, sekali boleh aja, tapi jangan lagi seborongan dapat 7 belek, hampir sudah merasai pulang. Seborongan dapat 15 belek, kayak apa caranya? Itu tugas pemerintah, bukan tugas biang. Lamun terus-terusan kayak ini aja, kan ada artinya pian bisi pemerintahan. Tahu nih Pak Sekdes, amun Pak Sekdes kada kawa misalnya mengulangkan nih drainase kecil aja, gak apa. Pasti Pak Sekdes, pandine kami bangun PAUD, kami pandine bikin ini, kami bikin ini, uangnya ada, duitnya diserahkan ke desa. Tapi kada cukup 1,3 miliar itu. Karena kita bisi duit di pemerintahan ini 1,8 triliun. Kalau sidin tadi kan 1,3 miliar. Di kabupaten bisi 1,8 triliun. Nah, makanya jar Pak Sekdes tadi belum ada pandine pembangunan yang melalui APBD lagi. Nah, selama 5 tahun kemanaan bupati nang pian pilih semalam? Adalah misalnya kada kawajusin bejanguk ke sini, misal adakah kira-kira wakilnya yang datang? Kada ada juga wakilnya, adakah kepala dinas yang datang? Kepala dinas kada kawajua, adakah camatnya yang datang? Itu fungsi dan tugas pemerintah. Kada kawapan kepala desa aja disuruh. Kepala desa ini menguasai desa aja. Cuman untuk sampai ke Martapura pian perlu jalan. Kalau tadi jalan ke Apuwai, mulai Apuwai ke
Rantau Bujur sampai ke Karangintan, sampai ke Martapura, sampai ke Banjarbaru terbang dia sampai ke Jakarta, terbang pulang sampai ke Mesir, sampai ke Maroko. Namun jalannya putus, nang kayak Baharia pulang kita. Untung tak ada berkunjung, bakal otok ada ya lah. Nah, karena ada yang belum belajar tahfiz jadi belajar tahfiz. Nang pian-pian nang anu-anu 17 sampai 25 kawa sekolah, nang kada sekolah lagi putus kawa ambil paket C. Nang jadi mahasiswa hendak lagi supaya lebih tinggi lagi, supaya memperdalam ilmu lagi bagaimana mengembangkan di kampung Artain, kawa dapat beasiswa. Semua itu dilakukan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kalau pemerintahan kabupaten kota kada memikirkan itu, apa gawiannya? Bulah KTP japian sakit tuh ini. Tapi takut nih Pak Sekdes, takut nih pembakal pian RT dari sini. Ada RT lah, ada dah. Nah di Keramba. Coba petakun nih Pak Sekdes, baulah KTP kartu keluarga di Duscapil Bambur lah, Pak Sekdes lah, Bantri. Apaan di situ Bantri? Jangan apa andak di kecamatan sini aja. Kecamatan Naraniau aja masih aja. Kadang apa? Apalagi hanya sekedar bola KTP. Coba tak kau di Pak Sekdes 5-6 tahun karena ada perubahan. Coba Bang dilayani sampai di kecamatan aja. Bola apapun di sini aja. Kartu keluarga di sini, orang nikah di sini. Kado uyah lagi ke Martapura. Amun ke Martapura di sini tahan 2-3 jam sampai. Ulun Bang merasakan sudah kesini sampai nah. Amun ulun kada kawa kesini, ulun kirim wakil bupati ulun. Kalau wakil bupati ulun kada kawa, ulun kirim kepala dinas ulun, takuni warga kepala desa apa kehendaknya. Apalagi jalanan masih rusak. Itu fungsi pemerintah daerah. Kenapa penyebab tahu lah biar. Kenapa ija kada mau memikirkan pian lagi tahu lah penyebabnya. Kada kau memikirkan atau tidak mampu memikirkan atau kada mau memikirkan antara tiga tuh. Tahu lah ulun jawab aja lah, jangan tersinggung pian lah. Hasil penelitian Burhanuddin Muhtadi di Australia, di Sydney, beliau melakukan penelitian risetnya di Indonesia sebanyak 280 kabupaten kota, sebanyak 22 provinsi yang ada di Indonesia. Jawabannya pemerintah tidak peduli dengan rakyat itu karena kepala daerahnya terpilih dengan berbagi duit 100%. Jawabannya itu. Kada kau menyekolahkan beasiswa, kada peduli. Kada kau memberikan UMKM modal, kada peduli. Jalanan rusak, kada peduli. Perumahan kada kau lagi kekeringan, kada peduli. Listrik pun siang aja malam aja menyala, pagi kada peduli. Intinya sudah bertransaksi. Bahasa Banjarnya, nyawa udah bayar semalam. Setelah itu udah pulang giliran memakan duit nang 1,8 triliun. Padahal ini mengeluarkan duit 80 miliar aja. Untuk jadi bupati, kalau orang hendak berbagi duit, pemilih kita 400 Pak Sekdes lah. 400.000 pemilih kita. Kalau hendak menang bertiga nih, udah dicalon bertiga kan. Kalau hendak menang harus dapat suara minimal 150.000 minimal. Nah hendak aman tuh 175.000 aman tuh, atau 200.000 pemilih. Nah coba pian kalian memberi sih kurang 200 kali 300.000 ikut, anggap aja kada sah 100.000 nya, sah 200 nya. Memberi 200.000 berapa duitnya? 60 miliar. 60 miliar ditambah inya manuk apa? Kunjungan sini, kunjungan sana, bikin tim sini, tim sana, tim sukses ini, tim sukses sana, bari tim sini, tim sana. Apalagi partai politik juga ada maharnya, habis saja 20 miliar, jadi 80 miliar. Gaji bupati 36 juta sebulan. 36
36 juta kali akan 60 bulan 3 miliar aja duitnya. Amun 3 miliar dapat 55 juta 5 tahun, berujung kah balik modal kah? Habis 80 miliar sudah. Kira-kira paman balik modal kah? Balik modal kah atau tekor? Amun orang berdagang menukar tanah, menukar barang kadohok kan orang rugi. Caranya supaya jangan tekor apa? Korupsi. Kan ada jalannya. Lalu jalanan diulah di sana sini. Harga jalanannya 1 miliar, tapi duitnya yang digawe 600 jutanya, 400-nya dipotong pakai gunting. Lalu banyak bupati, wakil bupati, gubernur ditangkap KPK karena korupsi proyek. Karena urusannya anak mau belikan duit aja. Nah, kada boleh kada adil. Itu sebagai pemimpin. Nah, tapi kalau ulun misalnya menjalankan ini sebagai misi yang benar dan baik, misi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan ulun terakhir sebuting aja. Anak jadi bupati nih, sebuting aja. Ulun hendak mati husnul khotimah. Kada ada lagi yang lain. Biar aja ulun kada apa-apa. Kada diberi sugih, kada apa-apa. Kada diberi pintar, kada apa-apa. Nang penting ulun kau mati husnul khotimah. Karena ulun kada membayangkan kena api rokok aja rasanya rasa padih pada tangan, apalagi merasai balaman api neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan orang nang pendahuluan masuk neraka itu adalah pemimpin nang jolim, pemimpin nang kada adil. Makanya kada hukum jadi pemimpin. Tapi karena diperintah, karena diminta oleh ulama, tentunya mereka punya pendapat sendiri sudah tentang diri ulun. Amun ulun bapada pintar, bapada baik, nauzubillah, kada ada daya upaya ulun bisi. Ulun sama lawan pian, cuman berbedakan sebuting aja, ulun diam di Martapura, pian diam di Artafin. Itu jarang beda kan. Amun sekolah itu nasib penjajua tuh tebaru menaham ulun anak yatim. Acil nama haragu ulun naranya acil iti ding sanak paman ulun ini ading sidin. Nah dia haragu lagi halus kada ada bang bingusan jo ulun sama lon karena akan ada di muka nih. Dan ulun nang tukang jajah gegodoh, tukang jual buku di pasar, jadi kada ada nang berbeda ulun non biar cuma nasib ulun aja nasib jadi sampai seperti ini. Nah jadi ulun sama dengan pian, tidak ada yang berbeda. Nah ulun mengingatkan aja kepada pian, mudah-mudahan kita jaga anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan agar jangan seperti kita. Kita harapkan mereka bisa lebih daripada kita. Tapi kalau kada kita yang berjuang melawan semua kejoliman, melawan semua apa yang kita anggap itu buruk, kira-kira nauzubillah, kira-kira tidak mungkin bisa terjadi yang akan datang.